Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Insyaallah kali ini kita akan membahas bagaimana pecahan senilai, bentuk-bentuknya, dan cara menemukan pecahan senilai. Langsung aja kita mulai ya. Pertama, menentukan pecahan senilai itu setidaknya dapat dicari dengan dua cara, perkalian maupun pembagian. Lalu, ketika sudah ketemu pecahan yang senilai, bisa dibuktikan dengan kali silang. Ini cara yang paling mudah. Nah, ngomong-ngomong tentang pecahan senilai, kalian sudah tahu belum pecahan senilai itu seperti apa? Biar lebih paham, langsung aja kita lihat contoh soalnya ya. Di sini ada pecahan 4/10. Kita mau mencari pecahan senilai dari 4/10. Ya. Nah, kita gunakan cara yang pertama yaitu perkalian. Di sini 4/10 akan kita kalikan dengan sebuah bilangan, ya, angka yang sama atas dan bawah. Jadi penyebut dan pembilangnya harus dikalikan dengan angka yang sama. Misal, kita kalikan 2 pembilangnya yang atas. Maka penyebut yang bawah juga kita kalikan 2. Di sini atas 4 kali 2, dan yang di bawah penyebutnya 10 kali 2. Maka tinggal kita kalikan aja. 4 kali 2 yang atas itu 8, lalu 10 kali 2 yang bawah itu sama dengan 20. Maka berdasarkan cara ini, pecahan senilai dari 4/10 adalah 8/20. Apakah hanya 8/20? Enggak, ya. Kita masih akan menggunakan 4/10 nih. Kalau tadi 4/10, untuk menemukan pecahan senilainya kita kalikan 2/2, maka kali ini kita kalikan dengan 3 misalnya. Atas sama bawah harus selalu dikalikan dengan bilangan yang sama. Harus dikalikan angka yang sama. Kali ini sama-sama kita kali 3 atas dan bawah. Maka yang atas pembilangnya 4 kali 3 itu 12. Lalu yang bawah penyebutnya 10 kali 3 itu 30. Sama dengan 12/30. Lagi, misalnya 4/10 ya masih ya. Kali ini kita kalikan dengan angka yang tidak berurutan ya. Tadi 2 dan 3 itu berurutan. Kita kali ini kalikan dengan bilangan misalnya 8. Ya. Di atasnya pembilangnya 4 kali 8 itu 32. Lalu yang bawahnya 10 kali 8 sama dengan 80. Nah, di sini semua bilangan pecahan yang kita dapatkan tadi 8/20, 12/30, dan 32/80 ini senilai. Ya, sama nilainya dengan 4/10. Nah, kali ini kita akan mencoba dengan cara pembagian. 4/10 itu mau kita cari pecahan senilainya dengan cara pembagian. Tentunya syaratnya sama seperti perkalian tadi. Atas dan bawah harus dibagi bilangan yang sama. Makanya di sini yang bisa hanya angka 2. Karena 4 bisa dibagi 2 dan 10 bisa dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Lalu 10 bagi 2 sama dengan 5. Maka hasilnya 2/5. Nah, ini semua yang di dalam kotak merah ini adalah pecahan yang senilai. Artinya mereka nilainya sama. Nilainya sama itu gampangnya gini. Jika kita ubah ke persen, ini sama semua nilainya. Jika kita ubah ke desimal, ini semua sama nilainya. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya mereka adalah pecahan yang senilai. Tapi kan kalau kita ubah ke persen atau kita ubah ke desimal, ini butuh waktu. Makanya kita bisa buktikan dengan cara kali silang. Ya, gimana caranya? Misalnya gini, kita ambil yang 8/20. Kita mau buktikan dia senilai nggak dengan 4/10. Ya. Cara kali silang tuh seperti ini. Tentunya kalian sudah pernah sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Di sini misalnya 20 kali 4. Kali silang itu adalah, perhatikan, yang bawah ke atas, tapi yang di seberangnya. Bersilangan ya. Kayak di sini kanan bawah 20, dikalikan kiri yang atas 4. Hasil perkaliannya kita letakkan di atas. 20 kali 4 sama dengan 80. Lalu yang bawah kiri 10 kita kalikan dengan yang kanan atas. 10 kali 8 juga 80. Kita letakkan di atas hasilnya. Nah, ternyata hasil perkalian mereka sama.
Jika sama, ini artinya pecahannya senilai. Gimana dengan yang 2/5? Kita coba ya. 4/10 sama dengan 2/5. Benar nggak? Kita kali silang seperti tadi. 5 kali 4, 20. Lalu 10 kali 2, 20. Ternyata mereka juga sama hasil perkaliannya. Maka 4/10 dan 2/5 juga pecahan yang senilai. Oke, cukup mudah ya. Cukup mudah dipahami. Nah, kalau kalian mau mencoba yang lain, kalian silakan. Bisa dicoba kali silang. Bener nggak tuh? Sama dengan 4/10. Yang 12/30 atau yang 32/80. Ya. Di sini, yang tadi yang kita sudah bandingkan dengan 4/10, kita coba bandingkan ya. 8/20 dengan 2/5. Sama caranya, kali silang juga ya. 5 kali 8 itu 40. Lalu 20 kali 2 sama dengan 40. Ternyata hasil perkaliannya sama. Berarti ini juga pecahan senilai. Terbukti mereka semua inilah pecahan senilai. Setelah kita menggunakan cara perkalian dan pembagian tadi ya. Nah, bentuk-bentuk lain dari soal pecahan senilai misalnya seperti ini. 4/5 sama dengan 4/5 dikali berapa biar hasilnya 16/20. Nah, gampangnya kita disuruh mengisi titik-titik yang ada. Titik-titik yang atas sama titik-titik yang bawah ini kita harus tahu kalau ini diisi angka yang sama. Kenapa? Karena atas dan bawah itu harus dikali dengan angka yang sama syaratnya. Kalau dibagi dengan angka yang sama. Itu syaratnya ya. Cara mencarinya gimana? Perhatikan, di sini hasil akhirnya tadi kan 16/20. Kita bagikan dengan bilangan yang di depannya tadi. Di sini 16 dibagi dengan 4. Itu hasilnya sama dengan 4. Lalu 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Ternyata hasilnya sama. Berarti titik-titik tadi diisi dengan angka 4. Lagi, misalnya titik-titiknya seperti ini. 2/10 sama dengan 2 dikali titik-titik per 10 dikali titik-titik sama dengan titik-titik per 20. Petunjuknya ada di hasil akhirnya yang 20 itu. Ya kan? 10 dikali titik-titik 20. 10 kali berapa 20? 10 dikali dia 2. Maka kemungkinan besar titik-titik itu isinya 2. Ada cara lain, bisa kita gunakan misalnya 20 kita bagi dengan 10, kebalikannya. Ya kan? 20 dibagi 10 ini sama dengan 2. Berarti tadi logikanya benar. Nah, kalau yang di bawah dikali 2, maka yang atas juga harus dikali 2. Berarti diisi 2. Berarti kita sudah bisa mengisi dong titik-titik di paling belakang ini berasal dari 2 kali 2 sama dengan 4 harusnya ya, bukan 2 itu. Itu salah ketik, itu harusnya 4. Maka jawabannya 4/20. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kali ini lebih banyak titik-titik yang kosongnya. 2/3 sama dengan, nah, ini yang mau kita isi. Pertama, pastikan titik-titik yang paling depan itu juga diisi 2/3, karena itu pecahan yang mau kita cari pecahan senilainya. Lalu, kita bagikan seperti tadi, pecahan yang paling belakang 36 dibagi 3, sama dengan 12. Berarti kalau yang di bawah dikali 12, maka yang atas juga dikali 12. 2 kali 12 sama dengan 24. Maka jawabannya 24/36. Dan titik-titik yang lain kita juga sudah tahu isinya. Oke, lagi ya. Misalnya ada soal seperti ini. 10/25 sama dengan titik-titik per 150. Kita ingin tahu titik-titik itu diisi angka berapa. Ya kan? Caranya, perhatikan, yang di belakang itu kan 150. Kita ingin tahu 25 dikali berapa sih 150 hasilnya? Gitu. Caranya 150 dibagi 25. Itu 6. Artinya 6 dikali 25 itu 150. Jika pecahan yang bawah 25 dikali 6, maka harusnya yang di atas juga dikali 6. 6 kali 10 sama dengan 60. Maka jawabannya 60/150. Oke, ada lagi soal seperti ini. 15/120 sama dengan 60 per titik-titik. Ya, kita ingin tahu titik-titik yang di bawah.
Caranya, kita bagikan angka 60 dengan 15. Kenapa dibagi? Karena kita akan tahu 15 dikali berapa yang hasilnya 60. Ya kan? Caranya dibalik aja. 60 dibagi 15. Itu sama dengan 4. Artinya 4 kali 15 ini 60. Kalau 15 dikali 4, maka yang di bawahnya juga 120 ini harus dikali 4. 4 kali 120 ini sama dengan 480. Maka jawabannya 60 per 480. Oke ya. Yang berwarna merah ini adalah titik-titik yang tadinya harus diisi. Oke, bentuk soal berikutnya. Di sini diketahui 16 per 20 sama dengan titik-titik per 5. Itu di ujungnya ya, paling kanan titik-titik per 5. Kita ingin tahu prosesnya. Dan diisi angka berapa aja nih titik-titik yang ada. Pertama, yang paling depan itu harus diisi 16 per 20. Kenapa? Dia pecahan yang mau kita cari. Nah, berikutnya, kita ingin tahu nih dibagi berapa. Petunjuknya ada di bawah. 20 dibagi titik-titik sama dengan 5. Kalian sudah bisa bayangkan belum? 20 dibagi berapa yang hasilnya 5? Iya, 20 dibagi 4. Atau dengan cara lain, kita bisa bagikan 20 dibagi 5. Sama dengan 4. Oke, dapat nih yang bawah. Kalau yang di bawah dibagi 4, maka yang atas juga dibagi 4. 16 bagi 4 sama dengan 4. Maka jawabannya 4 per 5. Lagi ya, misalnya 45 per 100 sama dengan titik-titik per 20. Kita ingin tahu berapa titik-titik itu. Maksudnya apa yang harus diisi di situ ya. Caranya, lihat. Di sini 100 dibagi 20. Kenapa 100 dibagi 20? Kita pengen tahu nih. 100 dibagi berapa yang hasilnya 20. 100 dibagi berapa yang hasilnya 20. Caranya ya tadi, kita bagi aja 100 dibagi 20, itu sama dengan 5. Maka 45 ini juga harus dibagi 5. Sama dengan 9. Ya, kenapa dibagi 5? Karena tadi 100 dibagi 5 hasilnya 20. Tahu dari mana kita? Tadi kita bagi 100 dengan 20. 100 dibagi 20 itu 5. Itu cara gampangnya. Karena udah tahu dibagi 5, maka 45 yang di atas juga harus dibagi 5 sama dengan 9. Maka jawabannya 9 per 20. Lalu soal berikutnya, 6 per 240 sama dengan 1 per titik-titik. Nah, ini juga gampang ya. Yang atas 6 jadi 1. Berarti 6 dibagi berapa biar 1? 6 dibagi 6. Ya kan? Atau gampangnya, kita bagi aja 6 bagi 1. Itu sama dengan 6. Nah, udah tahu yang di atas dibagi 6, maka yang bawah juga harus dibagi 6. 240 dibagi 6 sama dengan 40. Maka jawabannya 1 per 40. Lalu soal berikutnya, di sini ada 16 per 40. Kita mau cari dia dibagi berapa biar jadi 2 per 5. Nah, ini gampang ya. Misalnya yang atas nih, 16 dibagi titik-titik sama dengan 2. Kita tinggal cari aja nih, 16 bagi berapa yang hasilnya 2? Sama dengan 8, ya kan? Atau bisa juga kita bagikan 16 dibagi 2, sama dengan 8. Begitu juga yang bawah, 40 dibagi titik-titik sama dengan 5. Berarti 40 dibagi 8, ya kan? Cocok. Atas dan bawah sama-sama dibagi 8. Atau dengan cara lain, kita bagikan aja. 16 dibagi 2 sama dengan, ini bukan 4 ya, harusnya 8. Lalu 40 dibagi 5 sama dengan, ini juga harusnya 8 ya, bukan 4. Ini salah ketik. Ya, maaf ini salah ketik, harusnya 8. Nah, kalau udah ketemu angka yang sama, berarti sudah benar jawabannya. Oke ya, cukup mudah ya. Mohon maaf kalau ada beberapa yang salah ketik, tapi secara umum metodenya sama. Ya, cari angka yang sama. Jika dikali atas sekian, maka yang bawah juga sekian. Bagi juga begitu, harus dibagi dengan angka yang sama atas dan bawah. Oke, itu aja. Cukup mudah ya. Semoga Allah berikan kalian kemudahan untuk memahaminya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.